bab 4 ayat 8 yang mengatakan, referensi yang sama digunakan Dr. Campbell sesuatu yang menarik. Iblis mengambilnya yaitu Yesus Kristus menuju gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan padanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Injil Lukas bab 4 ayat 5. Iblis membawanya ke gunung yang tinggi dan menunjukkan padanya keagungan dari seluruh kerajaan di dunia. Sekarang, walaupun Anda pergi ke gunung yang tertinggi sekalipun, Mount Everest, dan seandainya Anda memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat sejauh ribuan mil, tapi Anda tidak dapat melihat semua kerajaan yang ada di dunia. Karena sekarang ini kita tahu bahwa bumi itu bulat. Anda tidak dapat melihat semua kerajaan yang terdapat di sisi dunia sebaliknya, kecuali bumi itu datar. Hal inilah yang dikatakan Injil bahwa bumi itu adalah datar. Penjelasan yang sama diulangi dalam kitab Daniel bab 4 ayat 10 dan juga 11. Yang menyatakan dalam sebuah mimpi, pohon yang tumbuh ke surga, tanaman itu tumbuh amat banyak. Sehingga setiap orang yang ada di penjuru bumi dapat melihat pohon tersebut. Hal ini mungkin bila bumi berbentuk datar. Jika pohonnya tinggi sekali dan bentuk bumi datar, itu baru mungkin. Sekarang ini adalah sesuatu fakta yang universal bahwa bumi berbentuk bola. Anda tidak dapat melihat pohon walaupun pohon itu tinggi. Dari sisi sebaliknya, dari bumi yang berbentuk bulat. Lebih jauh, jika Anda baca disebutkan dalam kitab Tawarik 1, bab 16, ayat 30, bahwa bumi tidak bergerak. Hal itu juga disebutkan dalam kitab Mazmur 93 ayat 1, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menstabilkan bumi, yang berarti bahwa bumi tidak bergerak. Dalam versi internasional baru dikatakan bahwa Tuhan telah membangun dan menghentikan pergerakan bumi sebagaimana dahulu. 1 menit. Tinggal 1 menit atau 1 menit lagi? Tinggal 1 menit. Saya pikir saya disuruh menunggu 1 menit. Berkenaan dengan Dr. William Campbell, beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus berkata dalam Injil di beberapa tempat bahwa dia Tuhan. Anda bisa melihat pada kaset video saya, konsep Tuhan dan agama-agama umum yang memberikan semua referensi dan jawabannya. Saya akan memberi referensi dari apa yang beliau kutip, aku dan Bapakku adalah satu, yang berasal dari Yohanes bab 10 ayat 30. Dan pada awalnya adalah firman tersebut dari Yohanes bab 1 ayat 1. Anda lihat konteksnya dan Anda akan mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Anda dapat mengambil kaset saya yang tersedia di serambi luar dalam kemiripan antara Islam dan Kristen yang memberikan uraian bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Pertanyaan berikutnya dari saudari wanita yang ada di depan untuk Dr. William Campbell. Anda menyebutkan sebuah tes di mana pemegang kepercayaan yang teguh dapat meminum racun dan dapat bertahan karena kepercayaannya. Bagaimana dengan Rasputin yang keracunan sianida yang membunuh 16 orang dan ketika racun itu tidak membunuhnya? Dia meninggal karena kehilangan darah. Dia bukanlah pemeluk Kristen yang teguh. Bagaimana Anda menjelaskannya? Karena hanya seorang Kristen yang baik yang dapat meminum racun dan dapat bertahan hidup. Ya, saya tidak merasa harus menjelaskan itu semua. Yang saya maksud adalah jika Rasputin adalah bukan seorang Kristen, apa yang terjadi padanya tidak memiliki dasar atas apa yang terjadi dalam Injil. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Yesus, Tuhan tidak bermaksud agar kita mengantri di sini dan mulai mengambil racun dan melihat. Tolong lebih fokus pada Mike. Maaf. Ini bukanlah suatu cara untuk mengetes Tuhan. Hal itu diberikan karena Tuhan mengatakan bahwa hal inilah yang akan terjadi. Contohnya adalah Paul, dia pergi ketika terdampar, kemudian saya pikir itu creep. Tapi saya berpikir tentang tempat yang salah dalam pikiran saya dan dia mendarat dan kemudian dia membuang kayu dalam api dan kemudian seekor ular menggigitnya. Tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi saat itu dia tidak berniat untuk mengetes Tuhan. Dia mencoba untuk membuang kayu ke dalam api. Hal itu situasi yang berbeda. Jawaban Anda tidak sesuai dengan pertanyaan yang kulontarkan. Mohon tidak berkomentar. Pertanyaan berikutnya dari belakang untuk Dr. Zakir Naik. Maaf sebentar. Silakan. Saya hanya ingin mengatakan tentang lingkaran bumi. Dalam Yesaya bab 40 ayat 22 dikatakan bahwa dia Tuhan duduk bertahta di atas lingkaran bumi. Baiklah saudara. Pertanyaan untuk Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir, Anda mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Saya melihat ada lebih dari 20 kesalahan dalam tata bahasa Arab. Dan saya akan mengatakan kepada Anda beberapa di antaranya. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabi'un. Dan dikatakan di Al-Baqarah dan Al-Hajj. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabi'in. Mana yang benar?
Asobiun atau asobiin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Saudara, Anda mengatakan Maaf, hanya satu pertanyaan ini saja. pertanyaan yang sama. Dia mengatakan dalam surat Taha ayat 63. Inna hazani lasahiron. Kesalahan. Inna hazaini lasahiron. Dapatkah Anda menjelaskannya? Dan Saudara, masih banyak lagi kami hanya kesalahan yang mengizinkan ada Anda di untuk situ. pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tidak dapat kami izinkan. Karena kami telah sepakat bahwa hanya ada satu pertanyaan dalam Baiklah. satu kali kesempatan. Baik. Pertanyaan saudara sangat bagus. Saya akan urut dan saya setuju dia telah menyebutkan 20 masalah grammar. Dan buku yang dia rujuk adalah Dr. Abdul Fadi. Benar kan? Apakah Al-Quran itu sempurna? Saya dapat melihatnya. Ya, alhamdulillah penglihatan saya baik. Saya akan jawab 20 pertanyaan tersebut secara bersamaan. Karena saya telah membaca buku tersebut, saya akan menjawab semuanya. Insya Allah. Poin nomor 1, saudara. Poin nomor 1, harus dicatat bahwa semua tata bahasa diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang termulia, kitab yang bernilai tinggi, kitab literatur tertinggi. Semua tata bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah buku pedoman tata bahasa. Karena Quran adalah buku pedoman tata bahasa, dan semua tata bahasa diambil dari Quran, maka Quran tidak mungkin mengandung kesalahan tata bahasa. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Poin kedua. Ini seperti Anda mengambil penggaris, dan penggarisnya ada di sini, dan Anda katakan ukurannya salah. Sepertinya tidak masuk akal. Itu poin 2. Di tiap suku Arab yang berbeda, tata bahasa selalu berubah. Dr. William Campbell tahu. Tata bahasa selalu berubah. Dan pada beberapa suku Arab, ada kata-kata yang bersifat feminim. Kata yang sama bahkan bersifat maskulin di suku yang lain. Kata yang sama pada suku yang berbeda, tata bahasanya berubah. Bahkan gender pun selalu berubah. Maukah Anda mengecek Al-Quran dengan tata bahasa yang salah? Tidak. Dan lebih dari itu, kepandaian Al-Quran sangatlah hebat. Sangat hebat dan jauh lebih unggul. Dan tahukah Anda ada berbagai macam buku di internet? 12 kesalahan tata bahasa, 21 kesalahan tata bahasa. Abdul Fadi 20 kesalahan tata bahasa. Apakah Anda pikir orang Kristen akan mengambil kesalahan ini? Anda tahu siapa yang mengambil? Muslim? Sarjana Muslim seperti Zamak Sarif. Apa yang mereka katakan? Bahwa tata bahasa Al-Quran sangatlah hebat. Yang bertentangan dengan bahasa Arab konvensional. Tata bahasa Al-Quran sangatlah tinggi. Untuk membuktikannya mereka memberikan contoh, dan saya akan memberikan beberapa contoh yang akan menjawab 20 pertanyaan tersebut. Mereka memberikan contoh seperti kita baca Al-Quran yang berbunyi, kaum Lut alaihi salam, mereka menolak semua utusan. Di situ juga disebutkan, Dr. William Campbell mengatakan kaum Nuh mereka menolak para utusan. Kita tahu dari sejarah bahwa hanya satu utusan yang dikirim kepada mereka. Jadi ada kesalahan tata bahasa. Al-Quran berbunyi, para kaum tersebut menolak utusan, bukan para utusan. Dengan tata bahasa awam seperti yang saya dan Anda ketahui, hal itu mungkin merupakan suatu kesalahan. Tapi jika Anda membaca buku yang ditulis orang awam, apa keindahan Al-Quran? Keindahannya adalah, mengapa Quran merujuk para utusan dan bukannya utusan saja? Anda tahu kenapa? Karena kita tahu bahwa pesan dasar dari semua utusan adalah sama, yaitu hanya satu Tuhan. Tentang Tauhid, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebutkan bahwa kaum Lut dan kaum Nuh alaihissalam menolak utusan, dapat dikatakan, dengan menolak Lut mereka tidak secara langsung menolak semua utusan-utusan. Lihatlah keindahannya, alhamdulillah. Anda mungkin berpikir ini suatu kesalahan, ini bukan suatu kesalahan. Orang seperti Anisoros mengatakan bahwa Al-Quran berbunyi, kun fayakun, be and it is. Seharusnya kun fakana, be and it was. Past tense dalam bahasa Arab adalah kun fakana dan bukan kun fayakun. Namun kun fayakun lebih unggul. Dikatakan bahwa Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Terima kasih Dr. Zakir. Silakan pertanyaan yang berikutnya dari saudara yang ada di depan untuk Dr. William Campbell. Dr. Campbell, ini adalah pertanyaan yang tulus untuk mempelajari sedikit tentang Kristen. Saya ingin bertanya tentang bahwa kependetaan Yesus hanya selama 3 tahun setelah dia dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis.
Jadi, Yesus adalah orang yang terkuat kedua setelah